Haleluya, salam sehat dan salam mujizat. Saudara-saudara sekalian, komunitas El Shaddai Big Family dan para pemirsa yang menonton tayangan ini, saya akan mengangkat tema melawan COVID-19 dan Sifit 01. COVID-19 adalah singkatan dari coronavirus disease, yang berarti penyakit yang ditimbulkan oleh virus corona. Dan angka 19 adalah orang pertama yang tertular di tahun 2019. Sedangkan Sifit 01 singkatan dari sin virus disease, penyakit yang diakibatkan oleh dosa. 01 adalah virus yang pertama kali melanda dunia ini dan melanda manusia pertama. Saudara sekalian, saya akan membahas bagian yang pertama, yaitu COVID-19. Pandemi penyakit coronavirus yang disingkat COVID-19 sedang melanda 190 negara. Wabah virus corona yang mengakibatkan sindrom pernafasan akut pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Hubei, China, pada bulan Desember 2019. Pada 26 Maret ini, sekitar 472.385 kasus di lebih dari 190 negara dan wilayah, yang mengakibatkan sekitar 114.731 sembuh dan 21.304 meninggal dunia. Di Indonesia saat ini ada 893 kasus, 35 pasien yang dinyatakan sembuh dan 78 orang meninggal. Awal penularan virus ini diduga dari kelelawar, kemudian ular, dan kemudian manusia. Manusia menularkan virus ini kepada manusia. Demikian seterusnya. Kita telah melihat berbagai upaya yang dikerjakan oleh para medis untuk mengantisipasi virus yang berkembang dengan begitu cepat. Di antaranya adalah melakukan observasi atau karantina. Hal ini dilakukan oleh orang dalam pengawasan. Pemeriksaan pada orang-orang baru pulang dari negara epidemi. Misalnya, orang-orang yang kembali dari China pada awalnya, kemudian ke Indonesia, dan kemudian dikarantina selama 14 hari, kemudian diobservasi. Nah, kemudian antisipasi yang kedua adalah isolasi, di mana orang yang terkena atau penderita dalam perawatan atau disingkat PDP, mereka harus diisolasi untuk dirawat sampai kemudian berada pada titik negatif, kemudian dikembalikan kepada masyarakat. Kemudian antisipasi yang berikut adalah lockdown, yaitu mengunci masuk keluar dari suatu wilayah atau daerah atau negara, dan beberapa negara telah melakukan itu. Semua bandara dan tempat-tempat yang lain itu di lockdown sehingga tidak ada akses
masuk dan keluar. Kemudian yang berikut, antisipasi yang dilaksanakan saat ini di Indonesia yaitu social distancing, yaitu menjauhi segala bentuk perkumpulan, menjaga jarak antar manusia, menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang. Ini diberlakukan di Indonesia saat ini. Saudara-saudara sekalian, bagi kita gereja Tuhan di hari-hari ini, kita percaya bahwa ada satu solusi yang lain lagi, di mana kita harus melakukan doa mohon perlindungan Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat 7, di situ dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Jadi kita gereja Tuhan dipanggil untuk berdoa melawan virus COVID-19. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kita melihat satu realita yang pernah terjadi pada bangsa Israel ketika berada di Mesir. Tuhan menjaga mereka. Bangsa Israel tinggal di tanah Goshen, dan dari berbagai macam tulah turun, mereka aman dalam lindungan Tuhan. Tulah yang terakhir adalah kematian anak sulung. Tapi Tuhan berpesan kepada mereka, kamu harus taruh tanda darah di bagian pintu itu. Dan oleh darah itu maka bangsa Israel dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Saya membahas tentang hal yang kedua, yaitu Sifit 01, Sin Virus 01, di mana virus ini adalah merupakan virus yang sangat berbahaya. Dalam teks Ibraninya dikatakan khata'ah, dan dalam teks Yunani dikatakan hamartia. Penyebaran dan penularan virus Sifit 01 ini melalui Lucifer, ular, dan ular kepada manusia yaitu Hawa. Hawa membawa virus ini kepada Adam, dan semua tertular kepada manusia selanjutnya. Yesaya pasal 14 ayat yang ke-12 dan sampai dengan ayat yang ke-14, di situ kita mengenal bagaimana kejatuhan Lucifer. Dia dengan kesombongannya di tahta surgawi mengatakan, aku hendak naik dan menyamai yang maha tinggi. Karena kesombongan itulah virus ini, ya, kemudian Lucifer dicampakkan ke bumi. Dan kemudian Lukas pasal 10 ayat yang ke-28. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Jadi jelas sekali bahwa Lucifer dicampakkan ke bumi seperti kilat dari langit, yang kemudian mengakibatkan penularan kepada ular dan juga kepada Hawa, kepada Adam dan kepada manusia selanjutnya. Hal ini terjadi di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Akibat dari virus yang berbahaya ini adalah kematian. Pada saat kamu makan buah pohon itu, maka pada hari itu kamu akan mati. Dan dalam teks Ibraninya dikatakan maut. Kematian atau maut ini mengakibatkan kematian yang fatal,
Kematian yang disebut di sini yang pertama mati secara fisik. Maka manusia itu tidak bisa melewati usia 1000 tahun. Karena di dalam surat Petrus mengatakan, satu hal yang kamu harus ingat, bahwa satu hari bagi Allah sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Saudara-saudaraku sekalian, kita menemukan akibat yang fatal, kematian secara fisik. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 disebut bahwa umur manusia itu 120 tahun saja. Dan kemudian Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10, manusia itu 70 tahun dan kemudian jika kuat 80 tahun. Selebihnya adalah penderitaan. Manusia itu juga seperti uap, menurut surat Yakobus mengatakan. Seperti uap yang kelihatan sebentar dan kemudian hilang lenyap. Inilah manusia secara fisik tidak dapat mencapai satu harinya Tuhan dan tidak bisa mencapai 1000 tahunnya manusia. Mati secara fisik. Yang kedua adalah mati secara rohani. Cara berpikir, perasaan, dan tindakan sudah tak dapat terkontrol lagi. Mati secara rohani. Kita melihat di sini. Dan kemudian kematian yang ketiga adalah kematian kekal. Kematian selama-lamanya. Yaitu ke neraka. Yang kekal selama-lamanya. Dan keadaan fatal yang kedua, yaitu manusia itu bersalah. Karena bersalah, maka divonis mendapatkan hukuman. Yang ketiga adalah arah hidup manusia yang tak menentu. Buktinya bahwa manusia diusir dari Taman Eden. Dan karena itu manusia sudah tidak ada arah hidup lagi. Tidak menentu, tidak tahu mau kemana. Ini adalah efek yang ditimbulkan dari COVID-01, Sin Virus Disease. Proses penularannya yang berikut, yaitu bisa juga melalui panca indera, ya bisa melalui mata apa yang dilihat, melalui mulut apa yang diucapkan, dan kemudian telinga apa yang didengar. Nah, kita lihat ini terjadi di Taman Eden pada Kejadian pasal yang ke-3. Hawa membuka telinganya. Hawa terus melihat buah itu dan didapatkan sangat menarik dalam pemandangan mata, dan kemudian dia tergoda dan dia terinfeksi virus COVID-01. Kejadian pasal 4 ayat 7 berkata, apakah mukamu tidak akan berseri? Tuhan berkata kepada Kain, jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kita melihat di sini cara mengantisipasi adalah pada ayat 7 bagian B. Engkau harus berkuasa atasnya. Haleluya. Proses penularan yang berikut yaitu lingkungan. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Penularan dari nasihat orang fasik, ini lingkungan yang berbahaya. Kemudian yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berdiri di jalan orang berdosa adalah virus yang mematikan di mana kita bisa tertular. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh adalah virus yang bisa menularkan COVID-01 di dalam hidup kita. Tapi kita melihat antisipasinya pada ayat yang kedua.
tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita memiliki hasil yang maksimal, yaitu apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Kita bisa juga melihat penularan yang berikutnya, yaitu melalui pikiran dan perasaan. Ulangan pasal 15 ayat 9. Di situ dikatakan, hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Tetapi mari kita mengantisipasi pikiran dursila, perasaan kita yang akan menggoda, yang akan menginfeksi kita dengan virus yang berbahaya ini. Dengan Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Hendaklah di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Cara penularan yang berikut juga dari imam kepada bangsanya. Seperti Imamat pasal 4 ayat yang ketiga. Dikatakan, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Kita lihat di sini, antisipasinya adalah lembu yang dikorbankan. Semua penularan besar-besaran dalam hidup manusia yang diakibatkan oleh sifat 01 ini melumpuhkan sendi-sendi kehidupan rohani, maka harus ada solusi atau antivirusnya. Jadi kita harus mencari solusinya. Apa solusi dari semua ini? Saya menawarkan satu solusi untuk kita sekalian. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita lihat bersama bahwa tadinya manusia yang sudah tertular dengan virus ini, ya, yang sudah diusir dari Taman Eden, ada jalan kembali. Dan kemudian yang sudah salah dibenarkan kembali karena Yesus adalah kebenaran. Dan kemudian yang sudah mati hidup kembali karena kehidupan dari Yesus sendiri. Kalau dikatakan bahwa cara mengantisipasinya di dalam kitab Imamat tadi bahwa ada lembu, ada domba yang dikorbankan, maka Yohanes Pembaptis melihat Yesus ketika datang kepadanya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 berkata, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang menghapus sifat 01, yang menghapus dosa manusia. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara-saudara sekalian, saya memberikan pesan kepada kita semua. Mari kita lawan virus corona, COVID-19, dan virus dosa, sifat 01 dengan darah Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.